Serba-serbi Tionghoa Indonesia di 38 provinsi bagian 7. 20 Provinsi Sulawesi Selatan dengan ibu kota Makassar, provinsi yang kaya akan budaya tradisi maritim sejak ratusan tahun yang lalu. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki komunitas Tionghoa yang cukup besar, terutama di Makassar dan Palopo. Menurut sensus penduduk tahun 2010, jumlah orang Tionghoa yang tercatat di Sulawesi Selatan berjumlah 43.846 jiwa. Untuk saat ini jumlah mungkin sudah jauh lebih besar. Orang Tionghoa sendiri sudah datang di Sulawesi Selatan pada masa dinasti Song sekitar tahun 960 hingga 1279 Masehi. Penduduk Sulawesi Selatan sendiri menyebut orang Tionghoa dengan panggilan Sanggalea. Kebanyakan Tionghoa Sulawesi Selatan berasal dari subetnis Han Hokkien dengan jumlah orang Teochew, Hakka, Hainan, dan Kwantung yang lebih sedikit. Chinatown, Sulawesi Selatan terletak di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar. Di sana terdapat komunitas Tionghoa yang besar dan kelenteng Sianma yang merupakan kelenteng terbesar di Makassar. Beberapa kuliner Sulawesi Selatan yang terpengaruh kuliner Tionghoa adalah soto Makassar, mie titi, roti mantau pare, dan banyak lagi. Untuk agama, Tionghoa Sulawesi Selatan sangat beragam. Ada Konghucu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Islam. Beberapa tokoh Tionghoa asal Sulawesi Selatan adalah Alwi Hamu, pendiri harian Fajar, Ho Engji, artis penulis lagu dan penyanyi, Denny Sumargo, pebasket, influencer, aktor, dan presenter, Hari Darmawan, pendiri Matahari Department Store, Edwin Lau, chef profesional, dan Luis Chandra, ketua PSMTI Kota Palopo. Seni budaya tradisi Tionghoa di Sulawesi Selatan diantaranya arak-arakan 18 dewa di Kota Makassar. Jika Anda mengunjungi Sulawesi Selatan, jangan pernah lupa mengunjungi tempat-tempat nuansa Tionghoa berikut ini: Kelenteng Siangma di Kota Makassar, Chinatown di Jalan Ahmad Yani, Kota Makassar, Kelenteng Kuankong di Kota Makassar, Kelenteng Panku Tiwang di Kabupaten Takalar, dan Vihara Girinaga di Kota Makassar. 21 Provinsi Gorontalo. Provinsi di bagian utara Sulawesi ini sejak dulu kala merupakan daerah dengan jumlah tokoh-tokoh Tionghoa yang cukup banyak. Dengan ibu kota Gorontalo, Gorontalo terkenal dengan kekayaan budaya dan keindahan pesisir pantainya. Beberapa tokoh Tionghoa asal Gorontalo antara lain adalah Ong Engdi, seorang ahli ekonomi dan menteri keuangan era Presiden Soekarno, Zhao Keng Hong, seorang hakim terkemuka pada zamannya, Lim Sai Li yang mewakili Indonesia di Konferensi Malino tahun 1955, Prof. Dr. Ir Dali Santunnaga atau Yo Guan Li, seorang akademisi, Lim Chai Ho atau Win Kalon, seorang apoteker dan pendiri Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia. Profesor Go Ban Hong juga lahir di Gorontalo. Beliau merupakan seorang ahli ilmu pertanahan. Lalu ada Wang Yousan atau Edi Lembong, pendiri perusahaan farmasi PT Paros. Tentu saja Ignatius Johan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya, dan banyak lagi tokoh-tokoh lainnya. Rata-rata Tionghoa Gorontalo berasal dari subetnis Han Hokkien dan Kwantung, dengan jumlah orang Hakka, Teochew, dan Hainan yang jauh lebih sedikit. Komunitas Tionghoa Gorontalo kebanyakan tinggal di kota Gorontalo. Dalam hal agama, orang-orang Tionghoa Gorontalo sangat beragam. Ada Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, dan Islam. Untuk warisan kuliner Gorontalo yang terpengaruh kuliner Tionghoa diantaranya bakwan milu. Untuk seni budaya, ada perayaan Cap Gome dan atraksi barongsai yang diadakan di kota Gorontalo. Jika Anda mengunjungi Gorontalo, jangan lupa mengunjungi Kelenteng Tulus Halapan Kita di kota Gorontalo
Kelenteng Hosanbyo di Tanjung Kramat, dan Vihara Bodhi Dharma di kota Gorontalo. 22. Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Manado. Provinsi yang terkenal dengan keindahan alam dan kecantikan wanitanya ini memiliki sejarah panjang keberadaan dan pembauran etnis Tionghoa di Indonesia. Tokoh-tokoh Tionghoa juga banyak datang dari provinsi ini. Bahkan kota Manado dipimpin oleh Andre Anggo sebagai wali kota, yang merupakan sedikit wali kota di Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa. Nilai-nilai toleransi di Sulawesi Utara sangat tinggi, dan provinsi ini termasuk salah satu provinsi yang memiliki keindahan alam terbaik di Indonesia. Orang-orang Tionghoa sendiri diperkirakan telah datang ke Sulawesi Utara sekitar abad ke-15 hingga abad ke-16, bersamaan dengan masuknya orang-orang Eropa ke Sulawesi Utara. Etnis Tionghoa Sulawesi Utara kebanyakan tinggal di kota Manado dan kota Amurang. Tionghoa Sulawesi Utara kebanyakan berasal dari subetnis Han Hokkien dengan jumlah orang-orang Kwantung, Hakka, Teochew, dan Hainan yang lebih sedikit. Sulawesi Utara juga memiliki tokoh-tokoh Tionghoa yang banyak. Di antaranya ada Laksda, TNI AL Jaja Daniel Dharma, atau lebih dikenal dengan panggilan John Lee, seorang pahlawan nasional. Andre Anggo, wali kota Manado. Hilary Brigita Lasut, Ketua Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Mordominus Bastian, Wakil Wali Kota Manado periode 2016-2021. Roni Immanuel alias Mongor Stress, seorang komika, politikus, dan aktor, dan banyak lagi tokoh lainnya. Untuk kuliner, asimilasi kuliner Tionghoa di Sulawesi Selatan adalah es cimei, mie cakalang, lemon cuy, babi putar kampung Cina, mie wonton, dan nasi babi kecap Manado. Tionghoa Sulawesi Utara juga memiliki agama yang beragam. Ada yang Kristen, Buddha, Katolik, Konghucu, dan Islam. Seperti halnya Tionghoa-Tionghoa di banyak daerah, budaya Tionghoa di Sulawesi Utara diantaranya perayaan Imlek, atraksi barongsai, dan perayaan Cap Gome. Jika Anda berkunjung ke Sulawesi Utara, jangan lupa mengunjungi Kampung Cina Manado, Kelenteng Puncak Kebajikan Amurang, Kelenteng Ban Hikong, Kota Manado, Kelenteng Kwankong Manado, Kelenteng Tiong Tang Li Guansue, Kota Manado, Kelenteng Kwangsengbyo Megamas, Kelenteng Hok Tek Jinsin, Kota Manado, dan banyak lagi kelenteng-kelenteng indah di Sulawesi Utara. Sekian video serba-serbi Tionghoa Indonesia di 38 provinsi bagian 7. Tolong subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.